Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini kita akan mempelajari ayat yang ke-33 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanduruna, tidaklah mereka menunggu illa an ta'tiyahumul malaikah, kecuali sampai datang kepada mereka malaikat-malaikat pencabut nyawa, au ya'tiya amru rabbik, atau datang keputusan Rabbmu, yakni adab. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim, demikian itu kebiasaan yang dilakukan orang-orang sebelum mereka. Wa ma dzalamahumullah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadzlimun, akan tetapi mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri. Fa asabahum sayyi'atu ma 'amilu, maka mereka ditimpa bencana yang jelek dari apa yang mereka lakukan sendiri. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan turunlah adab yang dulu mereka mengolok-olok para rasul dengan adab itu. Wa qala alladziina asyraku, dan berkatalah orang-orang musyrik, law sya'allahu ma 'abadna min dunihi min syai' nahnu wala abauna. Seandainya Allah menghendaki, kita tidak akan menyembah selain Dia sedikit pun, baik kami maupun nenek moyang kami. Wala haramna min dunihi min syai', dan kami tidak akan mengharamkan sedikit pun apa saja yang tidak Allah haramkan. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim, yang demikian itu juga kebiasaan yang dilakukan orang-orang sebelum mereka. Fahal 'ala rusuli ilal balaghul mubin, dan tidaklah para rasul itu kecuali menyampaikan dan menjelaskan. Nah, qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yaqulu ta'ala, hal yantadiru haula'i alladzina ja'atuhumul ayat
falam yu'minu wa dzukkiru falam yatadakkaru illa an ta'tiyahumul malaikatu liqabdi arwahihim au ya'ti amru rabbik au ya'ti amru rabbik fil adabi alladhi sayahillu bihim fa innahum qad istahaqqu liwuqu'ihi fihim kadzalika fa'ala alladhina min qablihim kadzabu wa kafaru thumma lam yu'minu hatta nazala bihimul adabu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah mereka masih menunggu untuk beriman, padahal telah datang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah? Mereka tidak beriman. Mereka sudah diperingatkan, tapi mereka tidak mempan peringatan. Kecuali datang kepada mereka para malaikat yang mencabut roh mereka. Atau datang keputusan dari Rabb-Mu untuk mengadab yang layak untuk mereka. Sungguh mereka telah melakukan perbuatan yang menyebabkan berhak dijatuhkan adab atas mereka. Demikian itu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Mereka mendustakan, mereka kafir, mereka tidak beriman sampai turun kepada mereka adab. Wa ma dolahumullah id adzabahum walakin kanu anfusahum yadrimun fa innaha mahluqatun li ibadatillah liyakuna ma'aluha ila karamatillah wa zalamuha wa taraku ma khuliqat lahu wa arabuha lil ihanati daimati wasyaqai al mulazim. Tidaklah Allah menzalimi mereka ketika mengadab mereka, akan tetapi mereka sendiri yang menzalimi jiwa-jiwa mereka. Sungguh jiwa-jiwa mereka itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah, agar mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah. Tapi mereka menzalimi jiwa-jiwa mereka dan meninggalkan tujuan jiwa itu diciptakan. Bahkan mereka mengarahkan jiwanya untuk sesuatu yang hina, yang kekal, kesengsaraan yang pasti terus mereka rasakan. Fasabahum sayyi'atu ma'amilu ay uqubatu amalihim wa atharuha wa haqa bihim ay nazala ma kanu bihi yastahzi'un fa innahum kanu idza akhbarathum rasuluhum bil adabi istahza'u bih wa sakhiru mimman akhbar bih
fahalla bihim dzalikal amru alladhi sakharu atau sakhiru minhu. Maka mereka ditimpa kejelekan atas apa yang mereka lakukan, yakni sebagai akibat dan dampak negatif perbuatan mereka. Maka turunlah kepada mereka azab yang dulu mereka olok-olok. Sungguh mereka dulu ketika diberitahu oleh para rasul tentang azab bagi yang tidak beriman, mereka mengolok-olok azab itu. Mereka mengolok-olok rasul yang menghabarkannya. Maka mereka pun layak mendapatkan azab yang dulunya mereka olok-olok. Wa qala alladziina asyraku law syaa'a Allahu ma 'abadna min dunihi min syai'in nahnu wala aba'una wala haramna min dunihi min syai'. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim fahal 'ala ar-rasuli ila al-balaghul mubin. Ay ihtajjal musyrikuna ala syirkihim bimasyiatillah. Orang-orang musyrik ketika melakukan kesyirikan, mereka beralasan dengan kehendak Allah. Wa anna Allah law syaa'a ma asyraku. Menurut mereka, kalau Allah menghendaki, mereka tidak akan melakukan kesyirikan. Wala haramu syai'an minal an'am allati akhallaha. Dan mereka tidak akan mengharamkan binatang ternak yang Allah halalkan. Kal bakhirati, seperti unta bakhirah. Unta bakhirah itu unta yang dibelah telinganya sebagai tanda tak boleh dimakan, ya, untuk sembahan berhala. Wal wasilah ini unta wasilah. Nah, ini unta wasilah ialah unta yang lahir kembar, ya, maka tidak boleh dimakan menurut mereka, karena itu untuk persembahan berhala. Walham, unta ham, ini juga termasuk unta yang tidak boleh dimakan menurut mereka. Unta ini dikasih tanda terus dibiarkan berkeliaran.
nggak boleh cegat. Wa nahwiha min tuni, dan yang semisal itu dari selain itu. Wa hadhi hujjatun batilah, hujjah mereka dengan menggunakan masyiatullah ini batil. Fa innaha law kanat haqqan ma aqaballahu alladhina min qablihim haitsu asraqu bih. Seandainya hujjah mereka itu benar, niscaya Allah tidak akan menghukum orang-orang sebelum mereka yang melakukan perbuatan kesyirikan. Fa'aqabahum asyadal iqab. Nyatanya Allah menghukum mereka dengan adab yang paling keras. Falau kana yuhibbu dzalika minhum lamma adzabahum. Kalau seandainya Allah mencintai perbuatan itu kesyirikan, niscaya Allah tidak akan mengazab orang-orang sebelum mereka. Wa laisa qasduhum bidzalik illa raddul haq alladhi ja'at bihi rasul. Tujuan mereka beralasan dengan masyiatullah tidak lain ialah untuk menolak kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Wa illa fa indahum ilmun annahu la hujjata lahum 'ala Allah. Jika bukan ini tujuannya, maka ketahuilah mereka itu sebetulnya menyadari tidak ada alasan bagi mereka atas Allah. Fa inna Allah amarahum wa nahahum wa makkanahum min al-qiyami bima kallafahum wa ja'ala lahum quwwatan wa masyiatan tasdur anha af'aluhum. Sungguh Allah memerintah mereka, melarang mereka, memberi kemampuan mereka untuk melakukan apa yang ditugaskan kepada mereka. Allah juga memberi mereka kekuatan, kehendak untuk melakukan perbuatan mereka. Fahtijajuhum bil qada'i wal qadar min abdalil batil. Maka alasan mereka dengan menggunakan qada' dan qadar adalah alasan yang paling batil. Hada wa kullu ahadin ya'lamu bil hissi qudratal insan ala kulli fi'lin yuridu. Setiap manusia pasti tahu dengan perasaannya, dengan indranya, manusia itu memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang ia inginkan. Min ghairi ayunazi'ahu munasi', tanpa ada yang bisa mencegahnya. Fajama'u baina taqdibillah wa taqdibi rasuli wa taqdibil umur al-aqliyah wal hissiyah. Maka orang-orang musyrik itu telah mengumpulkan perbuatan mendustakan Allah, mendustakan rasul-rasul, dan mendustakan perkara yang diakui oleh akal dan panca indera. Fahal ala rasuli ilal balaghul mubin. Tidaklah para rasul itu kecuali menjelaskan, menyampaikan dan menjelaskan. Ay al-bayyin ad-dhahir alladhi yasilu ila al-qulub wa la yabqa li ahad 'ala Allah hujjah. Fa idza balagathum rasul amara bihim wa nahyahu wahtajju 'alaihim bil qadar fa laysa li rasuli min al-amri syai' wa innama hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla. Menjelaskan sejelas-jelasnya sampai masuk ke dalam hati, maka tidak tersisa bagi seorang pun untuk berhujjah atas Allah. Ketika sampai kepada mereka atau ketika para rasul menyampaikan kepada mereka perintah dan larangan Rabb mereka, kemudian mereka berhujjah menolaknya dengan takdir, maka tidak ada kewajiban bagi Rasul sedikit pun untuk itu semua.
hisab mereka akan diurus oleh Allah Azza wa Jalla. Nah. Barakallahu. Setelah kita membaca ayat yang ke 33 sampai 35 dan juga kita telah membaca penjelasan dalam tafsir As-Sa'di, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula, taswiful imani min da'bi, pakai hamzah, min da'bi al-musyrikina jailan ba'da jailin, pakai jailan ba'da jailin. Taswiful imani min ta'bil musyrikina jailan ba'da jailin. Menunda-nunda keimanan merupakan kebiasaan kaum musyrikin generasi demi generasi. Nah, mereka itu nggak langsung beriman, cari-cari alasan, sampai akhirnya datang kepada mereka malaikat pencabut nyawa dalam keadaan mereka masih musyrik. Atau turun kepada mereka azab yang Allah putuskan dalam keadaan mereka masih apa ini? Musyrik. Ini buah dari taswiful iman. Menunda-nunda keimanan. Akhirnya su'ul khatimah. Ini harus diambil pelajaran ya. Jangan sampai kita melakukan taswiful amali shalih, menunda-nunda amal shalih, karena ini meniru kebiasaan orang-orang musyrik. Jailan ba'da jail, generasi demi generasi. Ujung-ujungnya su'ul khatimah, ya. Orang yang suka menunda-nunda amal kebaikan itu. Sampai datang kepadanya malaikat pencabut nyawa, masih belum beramal sholih. Sampai datang kepadanya bencana yang menyebabkan korban kejatuhan, termasuk dia. Belum sempat tobat, belum sempat beramal sholih. Waliyadu billah. Nah, al-faidatu as-saniyah. Nuzulul azabi lil mustahiqina bihi, nuzulul azabi lil mustahiqina bihi adlun minallahi la zulma fihi. Turunnya azab untuk orang-orang yang berhak mendapatkannya itu
adalah bentuk keadilan dari Allah. Tidak ada kezaliman di dalamnya. Karena yang mendapat azab itu ialah yang memang berhak dapat. Karena mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Mereka sendiri yang melakukan kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, ya. Nah, yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan azab kepada mereka. Adil. Ada pelanggaran, ada hukuman. Adil. Bukan dolim. Yang dolim itu kalau mereka itu enggak melanggar terus diazab. Nah, itu baru dolim, ya. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengazab suatu kaum kecuali karena kaum itu telah mendolimi diri mereka sendiri. Sehingga ini adil. Tidak ada kezaliman sama sekali di dalamnya. Taib al-faidatu as-sadisah. Innamal jaza'u min jinsil amal. Innamal jaza'u min jinsil amali. Fa innal musyrikina istahza'u bil adabi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Innamal jaza'u min jinsil amali. Fa innal musyrikina istahza'u bil adabi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ini balasan itu sejenis dengan perbuatannya. Ya. Hukuman itu setimpal dengan perbuatannya. Orang-orang musyrik sebelum diadab itu mengolok-olok adab itu. Adab apa itu? Enggak ngaruh, ya enggak takut, turunkan saja. Ya, kami enggak takut. Nah, itu kan perbuatan mereka mengolok-olok adab yang disebutkan oleh para rasul bagi mereka yang tidak mau beriman. Akhirnya wahaqau bihim ma kanu biyastahzi'un. Adab yang mereka olok-olok itu dijatuhkan kepada mereka. Misalkan mereka mengolok-olok adanya adab yakni ditenggelamkan ke dalam bumi. Maka Allah tenggelamkan mereka ke dalam bumi. Atau mereka mengolok-olok ya, mereka akan diadab dengan tenggelam. Mereka mengolok-olok, mana mungkin kita tenggelam, kita jauh dari laut. Dikasih banjir yang besar menyebabkan semuanya tenggelam. Nah, gitu namanya innamal jaza' min jinsil amal. Yang dimaksud asabahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Baik. Al-faidatu Arabiah. Nah, faedah yang keempat. La yajuzu al-ihtijaju bil qadar ala syirki wal ma'asi. La yajuzu al-ihtijaju bil qadari
ala syirki wal ma'asi. Nah, tidak boleh beralasan atau berhujjah dengan takdir untuk melakukan kesyirikan atau kemaksiatan. Nah, wal hujjatu bihi fi hadhil hal min abtalil batil. Wal hujjatu bihi fi hadhil hal min abtalil batil. Kalau sampai ada yang berhujjah dengan takdir dalam keadaan seperti ini, yakni untuk melakukan kesyirikan atau kemaksiatan, maka itu merupakan hujjah yang paling batil. Tidak boleh ketika melakukan kesyirikan, kekafiran. Kamu kenapa kok melakukan kesyirikan? Kamu kenapa kok melakukan kekafiran? Ya Allah menghendaki demikian. Kalau seandainya Allah menghendaki kita beriman, ya kita nggak mungkin melakukan kesyirikan. Baik kita maupun bapak kita. Ada yang kemudian mencuri uang temannya, tangkap. Ya, kamu ngapain mencuri? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Semuanya sudah Allah takdirkan. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Ya Allah menghendaki. Ya ini setakdir. Kalau Allah menghendaki saya tidak mencuri, ya enggak akan mencuri. Langsung bahas. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini ketahuan mabuk-mabuk. Minum khamr, ya. Tapi botolnya tulisannya sosro. Teh sosro. Isinya khamr. Kamu kok mabuk? Padahal khamr itu haram. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya sudah takdir lah, ya. Kalau Allah menghendaki saya enggak minum khamr, ya enggak akan minum. Ini nggak boleh, dilarang, ya. Bahkan hujjah mereka dengan takdir untuk melakukan kekafiran, kesyirikan atau kemaksiatan adalah hujjah yang paling batil. Seandainya dibolehkan, tentu tidak ada hukuman untuk orang musyrik, nggak ada hukuman untuk orang kafir, nggak ada hukuman untuk pelaku maksiat. Kenapa kok sampai Allah menghukum itu semua? Ya karena nggak boleh melakukan itu. Kok alasannya takdir? Nggak boleh. Di samping itu, yang melakukan kesyirikan itu kamu apa enggak? Iya, saya sendiri. Yang mencuri kamu enggak? Iya, saya sendiri yang mencuri. Yang minum minuman keras, mabuk-mabukan, siapa yang makan? Ya saya sendiri. Iya, berarti itu perbuatanmu sendiri. Kok kemudian beralasan dengan takdir Allah? Nah, tak boleh. Nah, wa qala alladziina asyraku law syaa Allah ma abadna min duni min syai'. Nahnu wala abauna wala haramna min duni min syai'. Orang musyrik itu dengan seenaknya berkata, seandainya Allah menghendaki, kita enggak akan beribadah kepada selain Allah. Termasuk nenek moyang kita enggak akan melakukan kesyirikan seperti ini. Kita juga tidak akan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, tapi ini kehendak Allah semua. Ya, enak sekali. Nah, yang melakukan kesyirikan siapa? Kami. Yang menyembah selain Allah siapa? Kami. Yang mengharamkan, yang dihalalkan siapa?
kami. Berarti kalian yang berbuat itu semua. Bukan kehendak Allah. Ya. Nah, ini kehendak kalian. Nah, begitu. Seandainya Allah membenarkan, niscaya tidak akan menghukum orang-orang musyrik sebelum kalian. Tapi ternyata Allah menghukum mereka dengan hukuman yang paling keras. Ini menunjukkan Allah tidak mencintai perbuatan itu, tidak meridhoinya, dan tidak memperbolehkannya. Betul, tidak mengendakinya. Ya, nah, kalian yang mengendaki sendiri atas keinginan kalian apa ini? Sendiri. Maka kalian yang harus bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Nggak boleh cari-cari alasan. Ini sudah kehendak Allah atau qadar wa ma fa'al. Nah, begitu. Nggak ada yang melakukan perbuatan dosa sampai merugikan banyak pihak beralasan ini sudah Allah takdirkan, tampar saja. Kamu kenapa kok nampar saya? Qadar wa ma fa'al. Dia nggak mau kan, nggak terima kan, digitukan. Ya sudah, kamu juga nggak boleh mengucapkan demikian. Begitu. Baik. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya kita berhujjah dengan takdir atas musibah yang kita dapatkan? Apakah boleh? Jawabannya, ya juz, boleh. Wa yajuzu al-ihtijaju bil qadar fil masaib. Boleh. Ini faedah ya. Berhujjah dengan takdir ketika mendapatkan musibah. Nah, ketika teman kita naik sepeda motor, ya, nggak lihat ada jalan lubang, langsung jatuh. Kenapa kamu jatuh dari motor? Karena jalannya lubang, ya. Qadar wa ma fa'al, ya. Ini sudah ditentukan oleh Allah. Apa saja yang Allah lakukan, kehendaki pasti terjadi. Nah, nggak masalah. Kamu kok sakitnya seperti ini, ya? Nah, sampai kurus kering. Qadar wa ma fa'al. Ini sudah takdir Allah. Apa saja yang Allah kehendaki, Allah lakukan. Nah, Bapak, nggak masalah kalau yang semacam itu, ya. Nah, baik, jelas. Nah, al-faidatu al-khamisah. Wazifatur rusuli, wazifatu ar-rusuli al-balaghu wal bayanu wal irsyadu. Naam. Wa yusamma hidayat al-irsyad wal bayan. Wa yusamma hidayat al-irsyad wal bayan. Fahal ala rasuli illa al-balaghul mubin. Tugas para rasul, wazifatur rasul, tugas para rasul ialah al-balagh, menyampaikan risalah, al-bayan, menjelaskan risalah, wal irsyad, membimbing umat manusia agar mengikuti risalah. Ini disebut hidayatul irsyad
wal bayan. Nah, adapun memberi taufik seseorang untuk menerima kebenaran, menggerakkan hati seseorang untuk menerima kebenaran yang disebut dengan hidayatul taufik, maka ini adalah haknya Allah saja. Wa ma taufiqi illa billah. Yang memberi taufik hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, innaka la tahdi man ahbabta. Ya, sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah taufik kepada orang yang kamu cintai. Enggak bisa menggoreskan keinginan kita di hati orang itu untuk menerimanya. Enggak bisa kita menggerakkan hati orang itu untuk menerima kebenaran. Itu ialah hidayah taufik. Itu ialah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi kalau menyampaikan yang kebenaran, menjelaskan dalil-dalilnya, memberi bimbingan supaya paham dan mau menerima, ini baru tugasnya para rasul dan juga para da'i ilallah. Nah, selebihnya hatinya tergerak atau tidak untuk menerima kebenaran, ini murni wewenang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kita harus sering-sering meminta hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu mahal, ya, insyaallah. Jadi sekarang kalian berada di atas petunjuk. Hati kalian diarahkan untuk menerima petunjuk. Tapi belum bisa menjamin apakah bisa mempertahankan ini. Karena banyak teman-teman kita, ya, yang asalnya memahami, mengamalkan Islam dan Sunnah ini dengan baik, tapi karena hidayah taufiknya itu dicabut oleh Allah, maka dia menjadi seperti gak pernah mengenal Islam dan Sunnah. Ya, menjadi seperti orang yang gak pernah sama sekali mengenal Islam dan Sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Itu bukan sekedar orang awam. Mantan-mantan santri banyak. Ya. Jangan melihat santri yang di luar. Santri yang di sini itu di sini. Rajin. Belajar agama, mengamalkan sunnah. Ya. Tapi karena hidayah itu dicabut. Ucul. Nah, seolah-olah gak pernah tahu tentang Islam dan Sunnah. Nah, hilang semua. Ya, nah, ingatannya hilang tentang Sunnah. Amalannya juga hilang tentang Sunnah. Ucapannya hilang. Ya, nah, berubah total. Nah, seperti orang awam yang tidak pernah tahu apa-apa tentang agama. Nah, yang semacam ini untuk diarahkan, untuk dibimbing lagi agar kembali ke jalan yang benar. Ini lebih susah daripada orang yang memang baru pertama mengenal. Ya, nah, ya kita tetap mendoakan supaya mereka mendapat hidayah. Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.